Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini, saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Ada yang nggak beres-beres nih, ngurusin pra-peradilan dari jilid 1 sampai sekarang. Saya dengar Pak Surya akan masuk ke pra-peradilan jilid 5 nih. Buset, buset. Kapan selesainya ini kasus kalau kayak gini terus, teman-teman? Pak Jokowi mah ketawa aja nih lihat ini nih. Aduh, aduh. Penuduh kok kelabakan cari bukti, cari ganti rugi, teman-teman. Aduh. Teman-teman, dan dokter Tipa, dia sudah ogah bahas ijazah dan doi juga akan mengajukan pra-peradilan, teman-teman. Kayaknya mau ngikutin Roy Suryo nih, mempermainkan hukum kita. Emangnya hakim, jaksa, dan hukum kita bisa dipermainkan apa ya? Sakit udah pada sakit teman-teman. Awas kalau mau apa-apa dipikir dulu lah. Nanti ribet lagi, nanti alasan lagi. Kalau misalkan takut ya udah minta maaf aja. Gak usah berbelit kemana-mana. Orang bawirnya aja udah ogah tuh keluarin dana teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ke cuplikannya saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah agar saya semakin semangat membuat konten-konten lainnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, klik like juga, komen yang baik-baik, langsung saja kita ke cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan saja ya. Jadi yang pertama, persis sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita mulai sidang. Apapun hasilnya, kita terima dan alhamdulillah dengan baik ya. Artinya ini proses pembelajaran. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak. Nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat langsung. Saya tadi maju ke depan kuasa hukum ya, lanjut ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari hakim tunggal pra peradilan yaitu Pak I Ketut Darmawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi, dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, 8 ya. Nah, Tuh kan, apa kata saya teman-teman? Ini nggak bakalan beres-beres. Rosuryo aja masih mengajukan pra peradilan. Mau ke jilid 5 loh teman-teman. Belum lagi kalau jilid 5 ditolak, lah pasti berlanjut ke jilid-jilid lainnya. Katanya mau mengadili dan katanya mau memenjarakan Pak Jokowi. Tapi kok malah muter-muter dan menghindar dari pokok perkara. Makin sakit ini kasus kalau kayak gini terus teman-teman. Aduh. jadi itu clue dari saya ya. Yang jelas kita besok akan mengajukan pra peradilan yang keempat yaitu tentang cekal dan tentang adanya aturan-aturan yang saling sengkarut. Nah, jadi boleh kita juga mengkritisi di sana saling sengkarut. Ini juga saling sengkarut ternyata. Kenapa? Kesalahannya sebenarnya bukan dari kami. Karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal itu. Maka kemudian dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Coba sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur. Mungkin di situ sudah ditunjuk peraturan pemerintah, nanti yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Karena belum ada yang bayar, ini ditarik ke induknya yang punya kas negara yaitu Kementerian Keuangan. Nah, itulah makanya kita akan ajukan lagi yaitu hasil negara. Jadi ini jelas ya, bukan ditolak tetapi karena kurang pihak belum disepakati. Nah, ini yang penting yang terakhir yang tadi sampai ke Lema Refli Harun adalah siapa yang mau bermain panjang? Bukan kami. Kami itu pengennya juga segera cepat selesai, cepat praper berikutnya. Praper berikutnya selesai, cepat praper. Nah, ternyata prapernya dimainkan ya. Masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu ya. Hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya. Jack. Siapa itu? Hari ini hakim memainkan joker, kartu yang tidak kita ada. Jadi jokernya keluar hari ini. Nah, karena jokernya keluar, ya makanya kita main joker juga nanti ya. Gitu. Jadi jelas ya. Ini kalau dalam main kartu. Doi ini malah bilang malah mempermainkan pra peradilan. Yang memainkan itu siapa? Ya kalau misalkan udah ditolak ya udah. Dia ini malah mengajukan lagi. Seakan-akan hakim itu harus nurut sama dia. Seakan-akan hukum itu harus menang sama dia, teman-teman. Ini gimana sih Rosuryo ini? Itu biasa, kita udah ngitung kartunya harusnya jumlah kartu itu 41 ya, ternyata lebih. Nah, jadi ada 40, ada joker. Ya udah, kita main panjang, kita main joker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Tifa, Roy Suryo, jadi berusaha menghindari pokok perkara justru. Menghindari pokok perkara Ya, pra-peradilan ini, dengan adanya pra-peradilan. iya, jadi pra-peradilan ini dipakai ya menjadi jalan pintas untuk menghindari pokok perkara. Padahal sebelumnya mereka selalu berkoar-koar memojokkan. Interupsi ya. Anda menghindari, Dokter Tifa? Menggunakan statement yang kurang bagus, kalau bisa kita hindari ya. Koar-koar dan sebagainya jangan dong. Oke. Jangan dong. Silakan ya. lanjutkan, Bang. Oke. Ya sering Pakai istilah yang bagus, sering, Mas. sering Bang. menyampaikan di publik ya memojokkan Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi yang takut hadir di persidangan kan begitu. Nah, padahal faktanya sekarang mulai beberapa 2-3 bulan yang lalu kan mereka yang selalu menghindar ya Roy Suryo dengan gugatan pra-peradilannya interupsi yang ya, karena ini kan berkaitan dengan saya ya. berjilid-jilid, kemudian Dr. Ba- Tifa yang bahaya ya. dengan Saya interupsi ya. eksepsinya dan pra-peradilannya sekarang ya itu kan menunjukkan ketidakkonsistenan. Anda tidak konsisten, Dokter Tifa. Iya, makanya. Ini jangan dipotong. Silakan, Karena silakan. Boleh interupsi loh. Ini hak saya. Jadi topik malam ini. Gini, kalau memang saya itu takut, kalau memang saya itu pengecut, saya menghadapi sidang loh. Saya menghadapi sidang. Tapi Anda menghindari berarti tidak Saya benar. menghadapi sidang. Mau bukti apa lagi bahwa saya berani menghadapi sidang loh saya. Sidang oke. Lalu atas nama sidang kan setelah sidang, kemudian surat dakwaan, lalu kemudian timelinenya adalah saya melakukan eksepsi kan begitu. Lalu di mana saya terlihat penakut itu di mana? Di mana letak Adapun penakutnya, Bang Freddy? Sebentar Mbak ya. Adapun sekarang ini saya melakukan pra-peradilan, sekali lagi ini justru keberanian. Oke. Memang pra-peradilan itu tidak ada sidang Oke. juga. Oke, kita beri gitu. kesempatan Bang Freddy, silakan. Ya, di mana takutnya? Mana takutnya coba dicari. Memang Di harus. mana takut saya mana? Kalau nggak hadir persidangan ya ditangkap, ditahan. Memang harus. Karu-karuan. Memang hukum kita memang prosesnya memang seperti itu. Ya, yang saya sampaikan tadi pra-peradilan itu dipakai untuk jalan pintas. Nah, teman-teman, ada lagi yang komen kayak gini. Freddy Damanik ini lucu. Padahal yang nggak pernah hadir di persidangan itu Jokowi. Aduh, ada lagi yang komen kayak gini, teman-teman. Gak ngerti para pendukung Roy Suryo. Apa gak ngerti dia? Masa saya harus menjelaskan lagi? Nih, kasus ijazah Pak Jokowi itu ada 2, teman-teman. Yang pertama, Pak Jokowi dilaporkan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas dugaan ijazah palsu. Yang kedua, Pak Jokowi melaporkan balik atas tuduhan ijazah palsu yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Nah, kasus yang dari dulu sampai sekarang gak jelas dan gak selesai-selesai, itu masih kasus nomor 1, teman-teman. Kenapa gak selesai-selesai? Sebab Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak bisa membuktikan atas laporannya sendiri. Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak bisa membuktikan atas laporannya sendiri. Garis bawahi, teman-teman. Dia berdua ini malah menghasut masyarakat dengan kata-kata Jokowi tidak datang di pengadilan. Padahal emang gak wajib Pak Jokowi datang, cukup dengan pengacaranya aja. Kecuali kalau misalkan di kasus nomor 2. Pak Jokowi wajib datang sebab Pak Jokowi yang melaporkan, teman-teman. Nah, terus kasus Pak Jokowi yang nomor 2 gimana? Masih belum dibahas juga. Nah, ini karena belum masuk di pengadilan, teman-teman. Sebabnya apa ya? Karena sebab masih menunggu kasus yang nomor 1 ini. Kasus Pak Jokowi dilaporkan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas dugaan ijazah palsu. Karena Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menunda-nunda sidang dan masih peradilan sampai jilid 5 sekarang. Kalau misalkan langsung masuk ke kasus nomor 2 nih, Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bisa kena kasus dan pasal berlapis, teman-teman. Karena kasus dia yang melaporkan, tapi dia tidak bisa membuktikan. Pak Jokowi maunya langsung saja ke pokok perkara. Jangan muter sana-sini. Teman-teman, kalau misalkan kasus nomor 1 ini ditinggalkan dulu, langsung masuk ke kasus nomor 2, yang Pak Jokowi melaporkan balik atas tuduhan ijazah palsu dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Dr. Tifa dan Roy Suryo nggak bisa bernapas lagi, teman-teman. Dia bisa langsung masuk penjara dan kena pasal berlapis. Makanya, ini
mau menyelesaikan dulu kasus nomor 1. Pak Jokowi dilaporkan Rosuryo dan Dr. Tipa atas dugaan ijazah palsu. Hukum di kita ini baik loh. Pengadilan ini baik loh. Memberi ruang dulu kepada Rosuryo dan Dr. Tipa untuk membuktikan. Ya kalau misalkan langsung masuk ke kasus nomor 2 yang Pak Jokowi melaporkan balik, Rosuryo dan Dr. Tipa itu nggak bakalan bisa napas, langsung masuk ke penjara teman-teman. Ya sekarang pengadilan aja masih ngurusin laporan dari Rosuryo nggak bisa membawa bukti. Itu juga seharusnya udah bisa dipenjara teman-teman. Gak bakalan bisa lepas lagi. Ya makanya ini mau nyelesain dulu kasus nomor 1 lah. Biarin dulu Rosuryo dan Dr. Tipa ngasih bukti. Kalau misalkan buktinya ada, kasus nomor 1 beres, lanjut ke kasus nomor 2. Kita lihat nanti ke depannya bakalan kayak gimana. Kalau misalkan kasus nomor 1 ini nggak selesai, ya ini kasus semuanya nggak bakal selesai sampai kapanpun teman-teman. Kita lihat aja ke depannya akan kayak gimana ini kasus teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut, ada apa lagi di depan nih? Menghindari waktu maksud Anda pokok ya? perkara. Itu yang saya sampaikan. Oke, Ya dipakai untuk jalan pintas. Kan ngototnya di situ supaya perkara ini dihentikan. Faktanya kan seperti itu. Nggak, jangan pakai istilah Ya, seperti itu bisa sekarang. lihat bahwa memang Interupsi ya, Bang. itu terus Jangan pakai istilah yang buruk seperti itu dikatakan di sebaliknya di media. Pak Jokowi yang dikatakan takut menghindar. Damani, Nah jangan pakai istilah yang buruk untuk masyarakat Indonesia. Pak Lah. Ini Dokter Tipa kenapa malah ngamuk-ngamuk? Jangan pakai istilah yang buruk untuk masyarakat. Terus istilah-istilah yang keluar dari mulut Dokter Tipa ini apakah nggak buruk? Dia mengatakan otak Jokowi kecil, mengatakan Jokowi nggak ada otaknya. Apa itu nggak buruk? Apakah itu nggak buruk? Ketika dibalas dengan hal-hal atau ucapan yang buruk, dia nggak terima. Dia malah bawa rakyat lagi. Apa-apa rakyat lagi. Rakyat dibikin tameng. Rakyat mana? Rakyat mana yang mau jadiin tameng buat Dokter Tipa? Coba, apa kalian mau dijadiin tameng buat Dokter Tipa? Mau nggak? Hah? Ketika ada omongan-omongan atau ocehan-ocehan dari pihak lain untuk Dokter Tipa dan Rosuryo, itu ocehannya kurang enak atau kurang bagus, dia pasti langsung mencela. Jangan kasih yang kayak gitu, jangan kasih yang bagus-bagus untuk rakyat kita. Terus ocehan atau omongan yang keluar dari mulut Dokter Tipa, Rosuryo, apakah itu bagus buat rakyat? Aduh. Jokowi siap hadir di persidangan. Tolong Mbak Aya, ditertibkan Pak dong. Jokowi siap hadir di persidangan. Memang tidak bisa kita pastikan dan tidak ada niat. Ya, Pak Jokowi sudah berulang kali menyampaikan, kami berulang kali menyampaikan tidak ada niat. Kami berharap Dr. Tifa Rosuryo itu dihukum. Yang mau Pak Jokowi cuman dia membuktikan ijazahnya di depan persidangan, di depan publik, di depan masyarakat Indonesia. Berarti Anda Karena melihat- fitnah ini terus bergulir dan harus dihentikan melalui kepastian hukum. Pak Roy ini sudah masuk ke praper keempat, bahkan masuk ke praper kelima. Ya, saya tadi pagi dengan Gofur di satu TV, beliau melentarkan Ini juga. tiga mau keempat, Ada kemungkinan tiga. mau kelima katanya. Oh, Keempat sudah kemungkinan mau didaftarkan. kelima, oke. Sudah didaftarkan. Nah, sementara 2 dan 3 kan sudah ditolak. Nah, sejujurnya kalau Pak Roy, kalau kita lihat sudah memang bahkan di putusan praper 2 sudah dinyatakan ini merupakan penyalahgunaan lembaga praper dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara atau kita sebut seperti semacam obstruction of justice. Nah, itu dalam pertimbangan putusan. Tapi ternyata masih membangkang melakukan 3, 4, 5. Terlepas itu hak hukum ya. Tapi Anda melihat nggak dampak Nah, yang negatif dari yang kami khawatirkan adalah kalau Pak Roy, saya sih sudah dalam suatu kondisi menduga ini memang sudah ketakutan masuk ke pokok perkara. Ya. Kenapa nggak berani jam? Ibu kita hargai pertama, tapi sejujurnya mudah-mudahan ini praper pertama. Tapi kalau ada 2, 3, 4, mohon maaf saya seperti melihat lagi ini kayak ada rasa ketakutan yang menular atau dalam bahasa psikologisnya emotional contagion. Ada lagi nih, kayak gini teman-teman. Aduh, gak mudeng apa? Ini capek saya pendukungnya Rosuryo, gini semua teman-teman. Intinya bang, kenapa Pak Jokowi nggak datang pas persidangan Rosuryo dan Dr. Tipa? Karena itu bukan kewajiban Pak Jokowi untuk datang, cukup dengan pengacaranya aja yang datang. Beda lagi kalau persidangan laporan Pak Jokowi kepada Rosuryo dan Dr. Tipa dengan laporan penuduhan dan pencemaran nama baik. Baru Pak
Pak Jokowi wajib datang dan menunjukkan ijazahnya. Ini kan masih kasus persidangan dari laporan Rosuryo dan Dr. Tipa dengan laporan ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi pas persidangan ini Rosuryo dan Dr. Tipa, dua orang itu wajib datang dan seharusnya membawa bukti. Seharusnya membawa bukti juga kalau misalkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi kalau mau Pak Jokowi datang ya tunggu aja persidangan Rosuryo dan Dr. Tipa ini selesai. Pak Rosuryo juga praper terus teman-teman. Kapan mau sidang laporan Pak Jokowinya kalau misalkan Rosuryo praper terus, ini udah mau jilid 5 teman-teman. Ini nggak bakalan ada selesainya kalau misalkan Rosuryo terus-terusan praper teman-teman. Jadi jangan harap kalian semua Pak Jokowi datang ke pengadilan. Kalau kasus Rosuryo aja belum selesai, ini masih praper loh, masih jauh. Aduh. Ya. Akhirnya ada kekhawatiran yang ya seperti kekhawatiran ini mau ada demo semua terbawa gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Makanya kami. Tapi saya mau tanya dulu, untuk yang apakah pertama- akan ada? Kesempatan saya, Bang. Monggo.